Selamat pagi, amolongo ni mawitimi Saipa. Jumpa lagi di Ketompu Podcast Kakak yeah. Ceritakan. Oke, Kak Marten, dalam rangka Hari Anak Nasional. Jadi podcast kali ini kita mau bahas tentang apa ini? Ya, paling makanan anak jajan sekolah yang saat ini kita akan mau membahas bagaimana terkait dengan pangan jajanan anak sekolah. Jadi buat anak-anak sekolah nih dong harus simak ya, kita punya podcast hari ini ya. Siap. Termasuk orang tua juga dong. Iya. Orang tua juga perlu tahu. Itu harus diperhatikan betul itu dari orang tua. Oke, kita mulai. Sip. Ada 4 pertanyaan guys. Baik. 4 pertanyaan. Ya, Oke. kita jawab dengan singkat dan cepat saja. Pertanyaan pertama. Apa sih yang dimaksud dengan pangan jajanan aman untuk anak? Siapa yang duluan ini? Silakan. Kayaknya Kakak Marten saya duluan. Jajanan aman, apa itu? Silakan Kak Marten. Ya, kalau makanan jajanan itu ya makanan yang dijual belikan di sekolah yang menjadi konsumsi sehari-hari untuk anak sekolah ya. Yang dijual oleh pihak sekolah, mungkin hal ini dalam kantin sekolahnya juga, baik itu pedagang kaki lima juga ada ya. Yang harus diperhatikan itu higienis dan keamanan pangannya dari cemarannya. Jadi pangan jajan itu tidak sekedar yang dijual di kantin sekolah saja gitu ya Pak. Berarti pangan jajan anak sekolah juga ternyata ada yang dijual di depan sekolah itu ya. Iya. Itu juga ya. Itu disebutkan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ya. Oke. Iya. Pak Kak Marten. Iya. Terus tadi kan ditanya nih, pangan jajan aman itu seperti apa sih? Ya, pangan jajanan aman itu yang pangan yang harus bebas dari cemarannya. Cemaran. Iya. Cemarannya apa saja nih? Ya, cemaran itu yang pertama itu biasa cemaran biologis. Biologi, ya. Oke, cemaran biologi. Terus Fisika, cemaran fisik dan cemaran kimia ya Kak. Oke, jadi ada 3 cemaran nih. Ada cemaran fisik, kimia dan biologi. Mungkin kita perlu kasih tahu kali ya. Iya. Apa aja sih itu masing-masing cemaran itu gitu ya. Mungkin kalau cemaran kimia nih, nah cemaran kimia itu biasanya didapatkan dari logam berat. Kan dulu tuh kalau zaman saya sekolah ya Kak Marten ya. Iya. Itu kalau saya beli jajan di depan sekolah, itu beli gorengan nih misalnya, gorengan panas-panas, itu tuh di kemasannya itu yang dipakai dari kertas hasil ulangan, kertas bekas begitu. Nah itu kan padahal nggak boleh kan, tidak gitu, boleh, karena itu mengandung tinta kan. Jadi di kertas itu kan ada tinta, di mana tinta itu tuh mengandung logam berat, merupakan logam berat. Jadi bahaya tuh, jadi bahaya. Salah satu jenis bahaya kimia. Jadi kalau misalnya adik-adik dong belanja di di pedagang, terus dikasihnya tuh pakai kertas bekas, nah itu jangan mau ya, nggak boleh dipakai. Terus bahaya kimia lain tuh contohnya bahan kimia yang dilarang tuh, misalnya ada pewarna makanan yang dilarang. Jadi sebenarnya pewarna makanan tuh boleh ya Kak Marten ya. Cuman kalau misalnya yang dilarang itu nggak boleh gitu. Ada tuh pewarnanya misalnya metanil yellow gitu ya. Itu pewarna kuning. Itu pewarna pakaian yang dipakai untuk pewarna makanan gitu, untuk yang pelaku usaha yang nakal gitu. Untuk pedagang-pedagang yang nakal ya gitu. Terus contoh bahaya lagi apa sih Kak? Biologi Kak. Bagaimana tuh biologi? Kalau cemaran biologinya itu yang hasil olahannya itu tidak matang begitu. Tidak sempurna gitu ya. Dimasaknya belum sempurna. Oke. Dan tidak sempurna dan pengolahannya itu kurang aman higienisnya. Iya, misalnya kayak pedagangnya itu loh. Cara mencucinya. Mencuci pangannya, makanannya tidak bersih gitu ya, Kak Marten ya. Iya. Atau ini juga bisa nggak sih Kak, kalau misalnya pedagangnya yang sanitasi diri, jadi pedagangnya personal hygiene, jadi yang tidak bersih gitu itu juga bisa ya. Betul, Kakak Rianti, hormat. Terus kalau yang terakhir tuh berarti cemaran fisik. Nah cemaran fisik tuh adik itu kayak misalnya kita makan ini, terus kita dapat di dalam kita punya makanan tuh ada batu, ada kerikil kecil gitu ya, ada rambut, ada isi strapless. Nah itu cemaran fisik. Jadi kalau misalnya dapat makanan yang ada bahaya, yang mungkin ada bahaya kimia, bahaya fisik dan biologi, berarti udah nggak boleh makan gitu ya Kak Marten ya. Iya siap. Oke, next pertanyaannya. Next. Pertanyaan kedua, tugas BPOM dan Dinas Kesehatan dalam memastikan
memastikan jajanan aman itu seperti apa? Adakah program-program gitu dari Badan POM atau Dinas Kesehatan terkait pengawalan jajanan aman anak sekolah? Silakan. Tugas Dinkes dulu kali ya. Iya, baik. Kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada tempat pengolahan pangan yang terutama jajanan anak sekolah, kantin, Di kantin, kemudian di pedagang kaki lima di sekitar sekolah ya. Oh terus gitu. jajanan sentralnya itu kami sudah lakukan untuk pemeriksaan dan pengawasannya, dan kami lakukan pembinaan kepada yang pelaku usahanya, yang terutama yang menjualnya ya Kak ya. Iya. Yang menjual pangan jajan Ya, anak sekolahnya. Kalau melihat tentang pedagang jajanan anak sekolah, kita akan fokus ke kantin sekolah dengan pedagang kaki lima yang ada situ. Oke. Itu jajanan keliling. Ada jajanan keliling di situ, jajanan gerobaknya juga ada juga. Ya kita harus memperhatikan supaya kedepannya itu bisa penanganannya lebih bagus lagi. Oke. Kalau pada saat terjadi keracunan makanan apa, ya itu risikonya. Kami sudah lakukan Pendampingan. pendataannya. Pendampingan pendampingan juga. Oke, ya, untuk baik. pemastian Seperti begitu Kak iya, Elianti. hygiene-nya ya Kak ya. Kalau gitu kurang lebih sama sih Kak sebenarnya dengan Badan POM juga. Cuma memang kalau kami itu lebih kepada pengawasan produknya. Jadi kami biasanya melakukan kegiatan rutin nih Kak. Jadi setiap bulan tuh bisa 2 atau 3 kali kita turun pengawasan ke sekolah-sekolah gitu ya. Kita ambil sampel jajannya, bisa dari di dalam sekolahnya atau di area luar sekolah kan banyak pedagang yang tadi Kakak bilang toh. Iya. Jadi kita ambil sampel di pedagang-pedagang itu, lalu kita uji nih dengan metode uji cepat, apakah memang mengandung cemaran kimia berbahaya atau tidak gitu. Tapi sih so far sejauh ini sih alhamdulillah aman-aman ya, gitu. Belum nggak ada cemaran gitu. Kami juga sampai saat ini juga untuk pendataannya dan laporan sampai saat ini juga mungkin pedagang jajanan di lingkungan sekolah juga masih dalam keadaan aman untuk ini. Oh, oke. Ya. Oke, nice. Sip, mantap ya guys ya. Next. Tadi kan kita sudah bahas tentang jajanan anak aman untuk anak sekolah, terus program-program. Iya, betul. Yang berikutnya guys, bagaimana sih tanda-tandanya kita lihat suatu jajanan itu aman untuk kita konsumsi atau tidak? Tanda-tandanya seperti apa? Oh, tanda-tanda kalau kita tidak boleh konsumsi begitu Kak maksudnya. Yo, itu sudah. Ya, jadi kalau misalnya pangan itu, kalau mau konsumsi pangan dalam hal ini pangan jajannya anak sekolah, adik-adik dong lihat dulu. Kalau misalnya ada perubahan nih Kakak Marten toh, dari perubahan warnanya yang seharusnya warna merah muda gitu, terus udah warnanya pudar-pudar gitu ya, itu berarti nggak usah lagi dikonsumsi. Kemudian atau misalnya rasa, kalau misalnya ada beli minuman terus rasanya terlalu getir tuh apa ya? Getir tuh terlalu pahit ya. Nah Pahit, itu sepat ya, iya itu berarti dia pakai pengawet yang terlalu berlebihan, itu juga nggak usah dikonsumsi. Atau mungkin perubahan bau ya, bau tuh juga spesifik. Intinya kan pakai kampu indera gitu untuk mengetahui apakah pangan jajan itu masih bisa dimakan atau tidak. Mungkin baik. Begitu. Siap. Oh, siap. Nice. Pertanyaan terakhir, ini kan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ini. Iya. Adakah pesan-pesan untuk orang tua atau anak-anak begitu? Orang tua dengan anak-anak ya. Jajanan aman itu pesan-pesan untuk orang tua, adakah tips dan trik? Ada Kakak Marten? Ada. Untuk orang tua kapan dulu ya? Ya. Kalau pesan untuk orang tua mungkin dengan dibukanya kantin sehat di sekolah dan pedagang kaki lima, maka seluruh proses pengolahan dari penyiapan bahan hingga pemasakan dapat dikontrol oleh pihak sekolah, baik diperhatikan juga oleh anak-anak juga di sekolah. Mungkin jadi itu intinya jajannya itu di kantin aja gitu lebih baik ya. Iya. Dan diharapkan untuk kalau pihak sekolah memberikan informasi bahwa
anak-anak tidak boleh makan makanan jajanan itu di luar luar pagarnya, sekolah. di luar sekolah. Harus di kantin saja supaya dikontrol oleh Bisa dapat pihak dikontrol sekolah. dengan baik ya adik-adik gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kantin sekolah ya, kalau tidak bawa bekal ya, jajannya di kantin sekolah saja gitu. Karena tadi kan sudah disampaikan toh ada program-program dinas kesehatan gitu yang juga mengawal dan mendampingi gitu ya. Alangkah baiknya orang tua menyiapkan bekal untuk anak-anak untuk Betul. Itu bekal yang di paling tepat. sekolah. Ya, mungkin seperti itu Kakak Irianti. Oke, mungkin tadi kalau yang buat tips buat orang tua, kalau tips buat anak-anak mungkin saya ada beberapa Kakak Marten. Siap. Kalau mau ditambahkan Kakak Irianti, silakan. hormat. Jadi mungkin yang pertama itu tentu saja kita harus pilih makanan yang aman gitu ya, yang bersih, yang dimasaknya tadi dengan sempurna. Gitu ya. Jadi kita harus pastikan udah sudah matang ini baru kita makan buat anak-anak ya. Siap. Yang kedua, nah ini paling sering nih, kita itu suka yang warnanya mencolok-mencolok Kakak. Iya. Jadi jangan pilih makanan yang warnanya terlalu mencolok. Jadi karena kenapa? Karena takutnya ada bahaya, mungkin saja ada bahaya cemaran pewarna yang dilarang ya, bukan pewarna makanan ya. Yang ketiga nih, Kak Marten, mungkin baiknya kita menghindari makan makanan yang cepat saji atau kurang-kurangi makan makanan ringan. Iya kan anak-anak suka banget nih jajan-jajan makan makanan yang cepat saji sama yang makanan ringan. Jadi adik-adik kamu kurangnya karena itu tidak terlalu bagus gitu buat kesehatan. Buat kesehatan, betul. Dan mungkin yang tips terakhir buat kamu adik-adik, bawa bekal. Iya, betul. Jadi mama-mama nih, kita mama-mama nih harus siapkan bekal. Betul gitu. Gitu ya. Selesai sudah podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat tong semua. Jumpa lagi di podcast Karaka selanjutnya. Terima kasih. Selamat Hari Anak Nasional Indonesia ke-40. Anak terlindungi, Indonesia maju. Oke, Hai. nice. Dong. Pakai tenaga dalam juga.